Halo, selamat datang di Unspecific History. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah politik. Apakah Anda siap untuk menemukan sejarah politik yang menakjubkan? Jika ya, maka mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah politik, saya ingin menantang Anda dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, apa yang merupakan peristiwa politik pertama dalam sejarah manusia? Apakah itu pembentukan kerajaan Mesir kuno? Apakah itu penaklukan Alexander Agung? Apakah itu pembangunan tembok besar Cina? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Berikan jawaban Anda di kolom komentar, dan saya akan memberitahu Anda jawabannya di akhir video. Jangan cerai ya! Sejarah politik adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari perkembangan, interaksi, dan konflik antara berbagai kelompok politik, negara, dan ideologi. Sejarah politik adalah salah satu topik yang paling menarik dan penting untuk dipelajari karena ia memberikan kita wawasan tentang bagaimana masyarakat dan pemerintahan berbentuk, berubah, dan saling mempengaruhi. Namun, sejarah politik juga merupakan topik yang sangat luas dan kompleks yang mencakup berbagai aspek, periode, dan wilayah. Oleh karena itu, di video ini, saya akan mencoba memberikan Anda gambaran umum tentang sejarah politik, mulai dari zaman kuno hingga zaman modern, dengan fokus pada beberapa peristiwa dan tokoh yang paling berpengaruh. Berikut kami ringkas, seringkas mungkin, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Zaman kuno, sejarah politik dimulai sejak manusia mulai hidup berkelompok dan membentuk organisasi sosial. Salah satu bentuk organisasi sosial yang paling awal adalah suku, yaitu kelompok manusia yang memiliki hubungan darah, bahasa, budaya, dan wilayah. Suku-suku biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur urusan internal dan eksternal suku. Suku-suku seringkali bersaing atau bersekutu dengan suku-suku lain untuk memperebutkan sumber daya, wilayah, atau kehormatan. Contoh suku-suku kuno yang terkenal adalah suku Ibrani, suku Yunani, suku Romawi, suku Jermani, dan suku Arab. Namun, suku-suku tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia yang semakin berkembang. Oleh karena itu, manusia mulai menciptakan bentuk organisasi sosial yang lebih besar dan lebih kompleks, yaitu negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Negara-negara biasanya memiliki sistem politik yang lebih terstruktur dan formal, seperti monarki, oligarki, demokrasi, atau tirani. Negara-negara juga memiliki lembaga-lembaga politik yang lebih maju, seperti hukum, birokrasi, militer, dan diplomasi. Negara-negara seringkali berinteraksi atau bertentangan dengan negara-negara lain untuk memperluas pengaruh, kekuasaan, atau kekayaan. Contoh negara-negara kuno yang terkenal adalah Mesir kuno, Babilonia, Assyria, Persia, Yunani, Roma, India, Cina, dan Maya. Salah satu peristiwa politik yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah kuno adalah munculnya peradaban. Peradaban adalah bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri seperti pertanian, perkotaan, tulisan, seni, agama, dan ilmu pengetahuan. Peradaban memungkinkan manusia untuk mencapai tingkat kemajuan dan kebudayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peradaban juga mempengaruhi perkembangan politik, baik dalam skala lokal maupun global. Contoh peradaban kuno yang terkenal adalah peradaban Mesopotamia, peradaban lembah sungai Indus, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, peradaban India kuno, peradaban Cina kuno, dan peradaban Mesoamerika, zaman pertengahan. Sejarah politik zaman pertengahan dimulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, yang menandai berakhirnya zaman kuno dan awal dari zaman pertengahan. Zaman pertengahan adalah periode sejarah yang berlangsung selama sekitar 1000 tahun, dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Zaman pertengahan seringkali dianggap sebagai zaman ke-8 karena ditandai oleh kemunduran, kekacauan, dan ketidakstabilan politik. Namun, zaman pertengahan juga merupakan zaman keemasan karena melahirkan berbagai inovasi, eksplorasi, dan transformasi politik. Zaman pertengahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir.
Zaman pertengahan awal adalah periode sejarah yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-10 Masehi. Zaman pertengahan awal ditandai oleh munculnya bangsa-bangsa barbar, yaitu kelompok-kelompok etnis yang berasal dari Eropa Utara, Timur, dan Tengah, yang menyerbu dan menaklukkan wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Romawi. Bangsa-bangsa barbar ini antara lain adalah bangsa Jermanik, bangsa Hun, bangsa Slavia, bangsa Viking, dan bangsa Magyar. Bangsa-bangsa barbar ini membentuk kerajaan-kerajaan baru, seperti Kerajaan Franka, Kerajaan Visigoth, Kerajaan Ostrogoth, Kerajaan Lombardia, dan Kerajaan Anglo-Saxon. Bangsa-bangsa barbar ini juga beradaptasi dengan budaya dan agama Romawi, terutama Kristen. Salah satu peristiwa politik yang paling penting dan berpengaruh dalam zaman pertengahan awal adalah penobatan Charles Magnan sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 800 Masehi, yang menandai berdirinya Kekaisaran Caroline yang merupakan cikal bakal Eropa modern. Zaman pertengahan tengah adalah periode sejarah yang berlangsung dari abad ke-10 hingga abad ke-13 Masehi. Zaman pertengahan tengah ditandai oleh munculnya feodalisme, yaitu sistem politik dan sosial yang didasarkan pada hubungan antara tuan tanah dan petani. Feodalisme memungkinkan tuan tanah untuk memiliki otoritas dan kewajiban atas tanah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sementara petani harus memberikan layanan dan upetik pada tuan tanah sebagai imbalan atas perlindungan dan hak-hak tertentu. Feodalisme juga mempengaruhi struktur dan fungsi gereja, yang merupakan lembaga politik yang paling berkuasa dan berpengaruh pada zaman pertengahan. Gereja memiliki otoritas spiritual dan temporal atas seluruh masyarakat Kristen dan memiliki sumber daya, organisasi, dan doktrin yang luas dan kuat. Salah satu peristiwa politik yang paling penting dan berpengaruh dalam zaman pertengahan tengah adalah Perang Salib, yaitu serangkaian ekspedisi militer yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Eropa untuk merebut tanah suci dari orang-orang Muslim, yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi. Perang Salib memiliki dampak yang besar terhadap hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara Eropa, Asia, dan Afrika. Zaman pertengahan akhir adalah periode sejarah yang berlangsung dari abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Zaman pertengahan akhir ditandai oleh munculnya negara-negara modern, yaitu bentuk organisasi politik yang memiliki ciri-ciri seperti pemerintahan pusat, hukum nasional, perpajakan, administrasi, dan tentara. Negara-negara modern ini muncul sebagai akibat dari proses konsolidasi dan ekspansi kekuasaan raja-raja dan bangsawan yang berusaha untuk mengurangi pengaruh dan oposisi dari tuan-tuan tanah feodal dan gereja. Negara-negara modern ini juga muncul sebagai akibat dari proses integrasi dan diferensiasi masyarakat yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik dari berbagai kelompok sosial seperti kelas menengah, kaum nasionalis, dan kaum reformis. Negara-negara modern ini antara lain adalah Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, Jerman, dan Italia. Salah satu peristiwa politik yang paling penting dan berpengaruh dalam zaman pertengahan akhir adalah Renaissance, yaitu gerakan intelektual, artistik, dan budaya yang muncul di Italia pada abad ke-14 Masehi yang menandai kebangkitan kembali minat dan penghargaan terhadap warisan klasik Yunani dan Romawi. Renaissance memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan politik, ilmiah, dan humanis di Eropa dan dunia. Zaman modern. Sejarah politik zaman modern dimulai sejak akhir zaman pertengahan, yaitu sekitar abad ke-15 Masehi, yang menandai berakhirnya zaman pertengahan dan awal dari zaman modern. Zaman modern adalah periode sejarah yang berlangsung hingga saat ini yang ditandai oleh kemajuan, perubahan, dan konflik politik yang luar biasa. Zaman modern dibagi menjadi 4 bagian, yaitu awal, tengah, akhir, dan kontemporer. Zaman modern awal adalah periode sejarah yang berlangsung dari abad ke-15 hingga abad ke-18 Masehi. Zaman modern awal ditandai oleh munculnya imperialisme, yaitu kebijakan politik dan ekonomi yang bertujuan untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan dan pengaruh suatu negara atas negara-negara atau wilayah-wilayah lain. Imperialisme memungkinkan negara-negara Eropa, terutama Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk menjelajahi, menaklukkan, dan mengkolonisasi berbagai wilayah di Afrika, Asia, Amerika, dan Oseania.
Imperialisme juga mempengaruhi hubungan politik, perdagangan, dan budaya antara negara-negara Eropa dan negara-negara atau wilayah-wilayah lain. Salah satu peristiwa politik yang paling penting dan berpengaruh dalam zaman modern awal adalah reformasi, yaitu gerakan agama, politik, dan sosial yang muncul di Eropa pada abad ke-16 Masehi yang menandai pecahnya Kristen menjadi dua cabang utama, yaitu Katolik dan Protestan. Reformasi memiliki dampak yang besar terhadap konflik, toleransi, dan kebebasan politik dan agama di Eropa dan dunia. Zaman modern tengah adalah periode sejarah yang berlangsung dari abad ke-18 hingga abad ke-19 Masehi. Zaman modern tengah ditandai oleh munculnya revolusi, yaitu perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang radikal dan cepat, yang bertujuan untuk menggulingkan atau mengubah suatu sistem atau pemerintahan yang ada. Revolusi memungkinkan masyarakat untuk menuntut dan memperjuangkan hak-hak, kebebasan, dan kesejahteraan mereka yang seringkali bertentangan dengan kepentingan dan otoritas penguasa. Revolusi juga mempengaruhi perkembangan ideologi, gerakan, dan partai politik yang mencerminkan berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat. Contoh revolusi-revolusi yang terkenal adalah Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Revolusi Industri, Revolusi Rusia, dan Revolusi Cina. Zaman modern akhir adalah periode sejarah yang berlangsung dari abad ke-20 hingga awal abad ke-21 Masehi. Zaman modern akhir ditandai oleh munculnya globalisasi, yaitu proses integrasi dan interdependensi politik, ekonomi, dan budaya antara negara-negara atau wilayah-wilayah di dunia. Globalisasi memungkinkan negara-negara atau wilayah-wilayah untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan lebih mudah, cepat, dan luas dengan bantuan dari teknologi, komunikasi, dan transportasi. Globalisasi juga mempengaruhi tantangan, konflik, dan kerjasama politik antara negara-negara atau wilayah-wilayah yang seringkali melibatkan isu-isu seperti perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, terorisme, dan perang. Contoh peristiwa-peristiwa politik yang paling penting dan berpengaruh dalam zaman modern akhir adalah Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, dekolonisasi, dan globalisasi. Zaman modern kontemporer adalah periode sejarah yang berlangsung dari awal abad ke-21 Masehi hingga saat ini. Zaman modern kontemporer ditandai oleh munculnya multilateralisme, yaitu pendekatan politik yang melibatkan partisipasi dan kerjasama dari banyak negara atau wilayah dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan bersama. Multilateralisme memungkinkan negara-negara atau wilayah-wilayah untuk berbagi tanggung jawab, sumber daya, dan informasi dengan menghormati kedaulatan, kepentingan, dan keanekaragaman masing-masing. Multilateralisme juga mempengaruhi pembentukan dan perkembangan organisasi-organisasi internasional, regional, atau subregional yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mengatur hubungan politik antara negara-negara atau wilayah. Salah satu contoh multilateralisme yang paling terkenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945 sebagai hasil dari Perang Dunia II. PBB merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 193 negara anggota dan berbagai badan khusus seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Mahkamah Internasional. PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan kerjasama internasional, melindungi hak asasi manusia, dan menyelesaikan sengketa antar negara. Namun, multilateralisme tidak selalu berjalan mulus dan tanpa konflik. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh multilateralisme antara lain adalah adanya perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan antara negara-negara atau wilayah-wilayah yang terlibat, adanya ketimpangan kekuasaan, dan pengaruh antara negara-negara besar dan kecil, adanya ancaman terorisme, perang, dan bencana alam, serta adanya krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan yang membutuhkan respons cepat dan efektif. Oleh karena itu, multilateralisme memerlukan komitmen, konsensus, dan kompromi dari semua pihak yang terlibat, serta adaptasi dan inovasi untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang terus muncul. Multilateralisme juga bukan satu-satunya bentuk hubungan politik antara negara-negara atau wilayah-wilayah. Ada juga bentuk-bentuk lain, seperti bilateralisme, yaitu hubungan politik antara dua negara atau wilayah. Kemudian ada regionalisme, yaitu hubungan politik antara negara-negara atau wilayah-wilayah yang berdekatan secara geografis, budaya, atau sejarah. Dan terakhir, ada unilateralisme, yaitu tindakan politik yang dilakukan oleh satu negara atau wilayah tanpa memperhatikan pendapat atau kepentingan negara-negara atau wilayah-wilayah lain.
Bentuk-bentuk hubungan politik ini dapat saling melengkapi, bersaing, atau bertentangan dengan multilateralisme tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Zaman modern kontemporer adalah zaman yang penuh dengan dinamika, kompleksitas, dan ketidakpastian. Hubungan politik antara negara-negara atau wilayah-wilayah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah dan perkembangan sejarah. Multilateralisme adalah salah satu bentuk hubungan politik yang menawarkan peluang dan tantangan bagi negara-negara atau wilayah-wilayah yang ingin bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Seperti yang saya janjikan di awal video, saya akan menjawab apa yang merupakan peristiwa politik pertama dalam sejarah manusia. Sebenarnya tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, namun ada beberapa pendapat yang berbeda tentang apa yang bisa dianggap sebagai peristiwa politik pertama dalam sejarah manusia. Berikut adalah beberapa contoh. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa politik pertama adalah ketika manusia mulai membentuk kelompok-kelompok sosial dan mengembangkan sistem-sistem kekuasaan, otoritas, dan hukum. Hal ini mungkin terjadi sejak zaman Paleolitikum ketika manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa politik pertama adalah ketika manusia mulai bercocok tanam dan mendirikan peradaban-peradaban awal. Hal ini mungkin terjadi sejak zaman Neolitikum ketika manusia mulai menetap di daerah-daerah tertentu dan membentuk komunitas-komunitas yang lebih besar dan kompleks. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa peristiwa politik pertama adalah ketika manusia mulai menciptakan bentuk-bentuk pemerintahan dan negara-negara. Hal ini mungkin terjadi sejak zaman Perunggu ketika manusia mulai mengembangkan teknologi-teknologi baru dan membangun kerajaan-kerajaan dan kota-kota besar. Tentu saja, pendapat-pendapat ini tidak mutlak dan bisa diperdebatkan. Sejarah politik adalah narasi dan analisis peristiwa, gagasan, gerakan, organ pemerintahan, pemilih, partai, dan pemimpin politik. Sejarah politik saling terkait dengan bidang kajian sejarah lainnya, terutama sejarah diplomasi, juga dengan sejarah konstitusi dan sejarah-sejarah publik. Sejarah politik juga dipengaruhi oleh konteks dan perspektif sejarawan yang menulisnya. Oleh karena itu, tidak ada satu jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Yang ada adalah berbagai interpretasi dan pandangan yang bisa kita pelajari dan bandingkan. Jika Anda punya pandangan atau jawaban lain, tolong kembali ke kolom komentar. Jangan lupa like plus share-nya. Subscribe untuk mendukung channel ini. Bye and good luck.